maka Allah akan memberikan kemudahan baginya untuk mendapatkan ilmu agama. Maka mudah-mudahan apa yang akan kita bahas nanti menjadi ilmu yang barakah, yang bermanfaat untuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan sampai datangnya waktu syuruk nanti untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kitab At-Tauhid setelah kita menyelesaikan bab salat. Kemudian juga pertemuan sebelumnya tentang larangan menggunakan harir, yakni sutra, serta az-zahab lirrajul, juga emas bagi laki-laki. Maka kita masuk pada pagi hari ini pembahasan dalam bab Kitabus Shiyam. Kitabus Shiyam, bab tentang puasa. Ini kita sudah ada di menuju pekan terakhir dari bulan Jumadil Akhir. Setelah ini bulan Rajab. Habis Rajab, Sya'ban. Habis Sya'ban, Ramadan. Ya, jadi tidak lama lagi Pak kita akan masuk bulan Ramadan. Yuk Pak, Bu, ingatkan anak-anaknya, mantu-mantunya yang perempuan khususnya. Kalau laki-laki kan jarang, seolah-olah batal ya. Kalau perempuan kan pasti besar kemungkinan dia ada saja batalnya. Yuk diminta untuk segera membayar qadanya. Ya, diminta untuk membayar qadanya. Dan semuanya nanti orang tuh dikit-dikit mudahnya fidyah. Asal enggak puasa fidyah. Ntar dulu ketentuannya, siapa yang tidak berpuasa maka diganti dengan apa? Qadha. Fidyah itu nanti hanya bagi orang tertentu. Tidak semuanya nanti dibolehkan untuk memfidyah. Ingat bahwasannya bagian daripada rukun Islam setelah syahadah. Apa sih arti syahadah itu, Pak? Ya, persaksian kan? Kita mengucapkan asyhadu alla ilaha asyhadu. Padahal bisa saja kita bilang aku mengatakan bahwa tidak ada selain Allah. Bisa saja ukhbiru, aku mengabarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. U'linu, bisa saja aku mengiklankan, menginfokan. Tapi di sini yang dipakai adalah asyhadu. Aku bersaksi. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam dunia persidangan Pak, kalau menghadirkan saksi, saksi itu diapain? Sumpah. Setelah disumpah diapakan? Ditanya saksi. Pasti ditanya. Wahai saudara saksi, benarkah Anda begini? Benarkah melihat ini? Kan ditanya dia Pak. Dan nggak boleh main-main saksi ini. Dia akan ditanya tentang apa yang dia tahu. Begitupun dalam hidup kita Pak. Kalau kita sudah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kita akan ditanya apa yang sudah kita jalankan sebagai bentuk persaksian kita kepada Allah. Maka nanti yang ditanya kelanjutan dari rukun Islam, salatnya, puasanya. Maka jangan pernah main-main dengan ibadah yang Allah tetapkan kepada kita. Dalam hadis qudsi pun disampaikan, ya ibna Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai anak Adam, aku ciptakan kalian untuk ibadah, fala tal'ab, maka jangan main-main. Ya, Allah hanya minta 1 bulan dari 12 bulan. Hanya minta 30 hari dari 360 hari untuk diapakan? Dipuasakan. Toh pada akhirnya puasa itu kembalinya kepada diri kita sendiri secara manfaatnya Pak. Sumu tasihhu, berpuasalah maka kelak engkau akan sehat. Orang mah biar sehat Pak pakai diet. Macam-macam sekarang nama-nama diet kan. Intinya diet mah nggak makan aja, nggak makan makanan tertentu. Ya diet
Padahal ya diet alami yang terbaik adalah apa? Puasa. Puasa. Dan kebayang Pak, kalau tidak ada puasa Ramadan, yakin Pak kita mah nggak bakal puasa Pak. Kalau nggak ada puasa Ramadan, kayaknya sulit bagi kita berpuasa. Buktinya, setelah dalam hadis ya, setelah menyelesaikan apa puasa Ramadan, kita diminta puasa sunnah berapa hari setelahnya? 6 hari. Yang 30 hari bisa? Yang 6 hari? Berat. Tanggal 2 masih ada opor. Wah belum bisa, masih banyak tamu. Hari ketiga sampai hari ketujuh masih mudik. Belum bisa puasa, masih keliling-keliling. Ya udah tanggal 8 ke sana mah udah beda lagi urusannya. Kenapa? Karena keadaannya pun sudah tidak lagi mendukung kita untuk berpuasa. Udah melihat banyak orang makan, orang minum, sulit Pak. Ya. Maka wajar kalau pahalanya pun besar. Siapa yang berpuasa 30 hari tambah 6, ini kan pengibaratannya setiap bentuk ibadah itu dilipat gandakan berapa? 10. Ya kan? Setiap kebaikan dalam ajaran agama kita bi asyri amthaliha, dengan 10 kali lipatnya. Maka mudahnya hitung-hitungan kita 36 dikali 10 360. Maka itulah kenapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan mengikuti setelahnya 6 hari di bulan Syawal seolah-olah berpuasa selama 1 tahun. Tapi yang 30 mah bisa. Karena dikondisikan Pak, yang 6 hari Masya Allah beratnya luar biasa. Ya, ini menjadi bukti bagi kita bahwa kalau tidak ada bulan Ramadan, sepertinya kita gak akan puasa. Sedangkan kalau gak akan puasa, ya Allah kebayang Pak, bagian tubuh kita namanya usus, perut ini, lambung, semua yang di perut ini tidak akan pernah istirahat Pak. Gak akan pernah istirahat. Ya, pagi begini sudah ketemu teh, siangan dikit ada kuenya. Terus jam 7 buras sama gorengan. Jam 8 uduk masuk. Belum tukang ketoprak kalau lewat. Sampai jam 11 ada undangan 3 tempat. Isinya apa yang diundangan? Makan. Ya Sabtu kan dari undangan hari ini. Iya, Masya Allah. Kalau nggak ada puasa, nggak kebayang Pak. Apa yang dimakan? Apa kira-kira yang nggak dimakan oleh manusia Pak? Apa yang nggak dimakan oleh manusia? Semua dimakan. Semua yang dimakan, semua dimakan. Apa makanan panda juga kita makan Pak? Apa itu? Rebung. Masya Allah. Bambu juga kita makan kan? Allahu Akbar. Itu kalau nggak ada puasa itu Masya Allah. Ya, kita nggak ada istirahatnya. Maka wajar ketika dikatakan sumu tasihu, berpuasalah maka kau akan sehat. Kenapa Rasulullah senantiasa perintahkan perhatikan apa yang kau makan, perhatikan apa yang kau makan? Karena kita sehat ini tergantung apa yang kita makan, Bapak Ibu. Kita ini sehat tergantung apa yang kita makan. Maka dalam urusan makanan pun dalam doanya kan kita minta Allahumma barik lana, minta keberkahan. Dan perhatikan yang dimakan tidak selamanya halal, dia juga harus mengedepankan unsur thayyib. Ya. Ada orang yang punya gula darah tinggi, udah gak makan nasi, diganti makannya pakai buah mangga, sama aja. Ya, sehari mangga 3 biji sekali makan. Ya, ini kan halal, ya halal, tapi bagi bapak sudah kurang thayyib. Kenapa? Gula darahnya tinggi. Baik, kita ya ma ma'na shaum. As-shaum huwa al-imsak. Secara bahasa namanya shaum atau puasa itu al-imsak, menahan. Nahan aja. Nanti secara syar'an, secara istilah al-imsak an kulli mubtilat min tulu'il fajri ila ghurubiha. Ya. Yang namanya puasa itu apa?
Al-imsak an kulli mubtilat, menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Batalkan apa? Bisa dua hal Bapak Ibu. Batalkan sahnya puasa atau membatalkan pahalanya puasa. Ada orang yang secara kasat mata dia sah puasanya, tapi batal secara pahala. Siapa mereka? Orang yang puasa tapi enggak sholat. Ada Pak yang mengaku sendiri, saya mah pokoknya sholat puasa, saya puasa. Ya kan sempat geger, sempat ramai di sosmed pada beberapa bulan lalu ya. Orang yang dikatakan artis katakanlah, ya, tolong paksa saya untuk sholat, katanya gitu. Karena saya melakukan ibadah apapun, puasa saya puasa, zakat saya zakat, tapi saya nggak sholat. Bisa jadi. Ya, dia bagaimana akan mendapatkan pahala puasanya kalau kunci utamanya dari segala ibadah itu dia nggak jalankan. Ingat bahwa awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Hal yang pertama kali diminta, dilihat, dihisab ya kepada manusia itu apa? Salat. Ya. Atau dia puasa tapi nggak bisa menahan dirinya dari yang merusak apa? Ngomongin orang. Man lam yada qaula zur wal amal bihi. Siapa yang belum bisa meninggalkan perkataan kotor, perkataan buruk termasuk dusta, wal amal bihi, dia masih mengerjakan itu, falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah nggak butuh tuh untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Dia hanya mendapatkan lapar dan haus tapi nggak mendapatkan pahala. Begitupun dalam hadis lain disebutkan rubba sha'imin, dalam redaksi lain disebutnya kam min sha'imin laisa lahu min siyabin illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak mendapatkan pahala dari puasanya melainkan lapar dan padahal Pak, yang namanya pahala puasa itu salah satunya dapat menghapuskan dosa-dosa. Bahkan orang yang selesai dari bulan Ramadan kayaumi waladathu ummuhu, seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Maka ada tradisi dalam kita Pak, ayo mumpung kita udah dimaafkan, diampuni oleh Allah, tapi ingat, pengampunan ini hanya berlaku dosa kita kepada Allah, sedangkan dosa kepada sesama tidak bisa lewat istighfar, tidak bisa lewat amal saleh, harus dengan saling memaafkan. Nggak bisa Pak punya salah semua orang istighfar, mohon ampun, tahajud, nangis-nangis, sedekah, nggak bisa. Dia diselesaikannya dengan saling memaafkan. Maka kalau kita membuka ayat-ayat Al-Quran, kebanyakan yang diminta dalam Al-Quran bukan meminta maaf, tapi membukakan pintu maaf. Di surat Ali Imran, ciri orang yang bertakwa salah satunya wal-'afina 'anil nas, orang yang memberikan maaf pada orang lain. Di surat An-Nur salah satunya wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan lapangkan dada. Kenapa? Karena itu syarat untuk bisa mendapatkan ampunan Allah dari dosa kepada sesama manusia, dengan saling meminta maaf dan memaafkan. Maka terjadi momen tadi Bapak Ibu rahimakumullah, di bulan Syawal Lebaran biasanya orang saling meminta maaf. Meskipun ada yang berpendapat apa itu maaf-maafkan, tidak ada ajaran dalam dunia Islam. Rasul nggak pernah tuh minta maaf pada bulan Syawal. Nggak ada para sahabat melakukan keliling-keliling bulan Lebaran minta maaf. Ya, kalaupun ini tidak dilakukan oleh Nabi SAW, ini bukan menjadi sesuatu yang tercela, Bapak Ibu. Ya, memang namanya minta maaf itu nggak harus nunggu setahun sekali, Pak. Minta maaf, emang udah Lebaran?
Nggak harus nunggu lebaran minta maaf. Giliran lebaran dia tidur nggak minta maaf, kekenyangan. Iya. Giliran sekarang sudah minta maaf, pertanyaannya mau udah lebaran. Orang minta maaf ke lebaran aja minta maaf mulu. Iya. Itu momen Bapak Ibu. Kenapa ke orang minta maaf pada bulan Syawal, momen lebaran? Karena tadi orang yang menyelesaikan puasa di bulan Ramadan itu seperti orang yang sudah diampuni dosa-dosanya kepada Allah, seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, tapi dia belum dibukakan pintu maaf oleh Allah. Kalau belum sesama manusia ya, kalau belum saling meminta maaf ya, maka dia minta maaf sama orang lain. Kenapa? Pengen juga dosa-dosa antar manusianya diampuni oleh Allah. Karena itu akan ke bawah Pak, sampai kita wafat, sampai akhirat ke bawah. Oh, ibu punya dendam, punya kesel sama orang sampai tidak mau membukakan pintu maaf, ke bawah Bu sampai akhirat. Hati-hati, jangan pernah kita bilang saya gak akan pernah maafkan dia. Itu sama saja Pak, kalau kita mengucapkan seperti itu, kita menganggap bahwa diri kita lebih hebat daripada Allah. Allah saja membukakan pintu ampun. Ya. Allah membukakan pintu ampun bahkan bagi orang-orang yang dulu membenci Allah. Kok bisa-bisanya kita sebagai makhluk, sebagai manusia tidak membuka pintu maaf pada orang lain? Tanyakan pada diri kita Pak, kalau kita sudah mohon ampun sama Allah tapi Allah tidak mau mengampuni, kira-kira sedih atau tidak kita? Pasti. Begitupun dengan orang. Maka kadang kalau ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana dengan keadaan di mana saya pernah punya salah sama orang? Saya sudah berkali-kali minta maaf sama orang itu, tapi orang itu belum memaafkan. Gimana ya? Sudah, itu kembalikan kepada Allah. Yang jelas Allah sudah tahu kita tulus ikhlas meminta maaf padanya, tapi dia yang belum membukakan pintu maaf. Dah, itu mah kembalikan kepada Allah. Ya. Jangan kitanya malah ikut-ikutan. Ya udah, kalau dia nggak maafin saya juga nggak akan maafin dia. Ya, samanya. Ya. Justru malah kita menutup pintu rahmat Allah kalau seperti itu. Baik, kita Siyam dalam kitab ini langsung membahas tentang syarat wajib. Wa syara'itu wujubis siyam thalathatu asya. Penjelasannya, al-aslu fi faridati shaumi mutlaqan qauluhu ta'ala. Dasar penetapan kewajiban puasa adalah dalam firman Allah yang tercatat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, ini kan kalau kita lihat itu tiap ayatnya menarik Pak, saling menghubungkan. Di ayat 183 belum disebut puasanya Ramadan Pak. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, hanya begitu kan? Sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Kapan puasanya? Di 184 Pak. Ayyaman ma'dudat. Ayyam ini di atas 3 hari Pak. Sampai 100 itu ayyam. Sampai 100. Itu nanti maksudnya ayyam. Ya, jadi beberapa hari yang sudah terbilang, beberapa hari yang ditentukan, ma'dud, terhitung. Berapa hari apa dalam dalam kalender itu? 185-nya Pak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Baru kita tahu yang namanya puasa yang diwajibkan itu puasa Ramadan. Wa bi khususi Ramadan qauluhu ta'ala, sedangkan pengkhususan bulan Ramadan dalam
firman Allah Ta'ala yang disampaikan pada ayat 185-nya. Wa ahadits, dan juga dasarnya dari beberapa hadis, minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi alladhi sa'alahu akhbirni madza farada alayya Allah min as-shaum faqala siyamu ar-ramadan. Dan juga beberapa hadis seperti halnya seorang yang bertanya pada Rasul, ya Rasul, sampaikan kepadaku apa yang Allah perintahkan untukku dari puasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, puasa Ramadan. Syarat wajib, apa pengertian syarat wajib? Kalau syarat ini terpenuhi maka wajib baginya. Dan kita tahu Pak, arti wajib itu bagi yang meninggalkan berdosa. Ini sayangnya Pak, sebagian besar kita, ya, Indonesia ini mayoritas adalah mengikuti agama Islam. Tapi untuk urusan ini kadang nggak paham Pak. Wajib, dosa. Coba nanti bulan Ramadan, kadang terang-terangan Pak, di pasar, di terminal. Mereka yang tidak berpuasa padahal masuk syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama al-Islam. Kalau dia ngaku Islam, lagi tadi dengan apa? Syahadat. Dia akan ditanya Pak dengan kesaksiannya. Benar kamu, wahai saksi, kamu ngaku Islam? Benar. Apa yang sudah kamu lakukan dengan keislamanmu? Kan akan ditanya. Yang kedua Pak, al-bulugh. Sudah sampai batas kewajiban. Kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah datang bulan. Kalau tidak ada dari dua-duanya, tidak pernah haid, tidak pernah mimpi basah, maka dalam fikih dia sudah sampai pada usia 15 tahun. Sekarang kita lihat di luar sana banyak orang yang dia sudah sampai pada Islamnya, balighnya. Dan yang ketiga, al-aqlu, berakal sempurna Pak. Tidak gila. Dia bisa mikir, oh tahu loh, yang namanya puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Dari kapan? Dari subuh sampai maghrib. Berarti kan berakal dia Pak. Dia berakal, cuma dia menyepelekan tadi, padahal tahu ini syarat wajib. Ya, syarat wajib. Ini kadang-kadang kan orang kita pun belum siap Pak, belum siap. Saya pernah memberikan bukan nasihat sih ya, tapi masukan. Seorang ibu Pak, dia punya warsun. Apa warsun tuh? Orang Sunda. Ini Pak, kalau lagi Ramadan siang hari tetap ramai. Ini saya pernah Pak, istri saya melahirkan anak yang kedua itu di bulan Sya'ban, maka otomatis Ramadannya nggak puasa, masih nifas. Waktu itu habis kontrol Pak, periksa jahitan dan segala macam. Tentu ini siang hari, di rumah nggak ada masakan Pak. Mampir kita Bu ke warteg. Wartegnya pun warteg syar'i Bu, ada hijabnya, pakai hijab dia. Lagi Ramadan kan begitu ya. Tukang bubur juga jadi bubur syar'i, pakai kerudung, pakai hijab. Kelihatannya bawahnya ada kaki apa enggak tuh. Ya, itu masuk Pak ke warteg tadi. Ternyata kelihatan dari luar sepi karena ditutupi tadi Pak. Begitu masuk ramai dengan laki-laki. Dan di usia-usia produktif. Yang rapi ini mah orang kerja Bapak Ibu. Orang kerja yang saya husnudzon, besar kemungkinan mereka tadi pagi juga sahur dengan keluarganya. Entar sore buka lagi sama keluarganya. Tapi siang makan sama temennya. Pantesan pas buka puasa ngeledek istrinya, Bu, lemes amat kayak orang puasa. Bapak mau seger puasa-puasa juga, ya seger dia makan siang. Ya. Jadi pernah kami sampaikan pada orang yang punya warsun, Ibu, tolong atau Bu, bukan untuk mengajari, tolong kalau lagi puasa
siang hari jangan melayani laki-laki. Jawabannya gitu, itu mah urusan dia. Ya tidak bisa. Kita yang memfasilitasi pun ikut dosa jadinya. Kan mandala ala khairin, siapa yang mengajak kebaikan pada orang, maka dia mendapatkan pahala dari kebaikannya, sama dengan kebalikannya. Siapa yang memfasilitasi keburukan, kemaksiatan, dosa, maka dia pun mendapatkan bagian dari dosanya. Maka tolong dua hal nih, kalau lagi puasa dan lagi sholat Jumat, jangan melayani pembeli laki-laki. Yakin Bu, kita tidak akan terbatasi masalah rezeki kita gara-gara kayak gitu. Ramadan itu nggak ada yang jualan nggak laku. Lihat aja. Ramadan itu sudah diatur dalam hadis pun bulan yang penuh keberkahan. Syahrul Mubarak, saking berkahnya jualan apapun, ajaran agama apapun pasti laku di bulan Ramadan. Sampai yang nggak layak dijual dia laku. Iya. Kue-kue yang sudah kadaluarsa keluar nggak di bulan Ramadan? Keluar Bapak Ibu. Itu kalau beli parsel hati-hati tuh. Kadang di parsel nggak taunya udah kecampur sama barang-barang yang sudah kadaluarsa. Ya. Semua orang akan mencari apapun di bulan Ramadan. Perbajuan, orang punya baju baru itu biasanya kapan? Lebaran. Lebaran habis bulan apa? Ramadan. Karena dapat THR. Termasuk sampai ke mobil-mobil baru, orang biasanya ngajuinnya sebelum Lebaran. Karena buat apa? Mudik. Termasuk penyewaan mobil itu rame kalau menjelang Lebaran itu. Pengen ke kampungnya bawa mobil, wah keren mobil, oh keren. Saya kan di kota, katanya nyewa. Tidak sedikit yang seperti itu. Masih gengsi. Ya, udah lama di Bogor, kok ternyata belum punya apa-apa. Akhirnya nyewa apa? Nyewa, pulang Lebaran, pulang kampung, bingung dia. Ya, kembali dari nol ya, kayak orang isi bensin. Ya. Jadi jual apapun itu laku. Makanya jangan takut Pak. Orang yang jualan-jualan pun coba menjelang habis asar gitu. Orang kan ramai jualan apapun Pak. Dan kita ini tidak bisa kita pungkiri, warga negara Indonesia kebanyakan sebagian besar itu masih dalam kategori konsumtif. Kita mah urusan beli nomor satu, mau dimakan gak dimakan yang penting beli dulu, dipakai gak dipakai yang penting beli dulu. Kebanyakan kita masih seperti itu, sehingga gampang tergiur dengan bonus-bonus, dengan lebihan-lebihan, ya. Wal qudratu 'ala shaumi, dan ada kemampuan untuk berpuasa. Ini tambahan daripada syaratnya. Kalau dia ada kekuatan untuk berpuasa, maka dia wajib berpuasa. Nah, jadi kalau punya syarat yang tiga tadi, Islam, balik dan berakal, dia wajib berpuasa. Cuma masalahnya Bu, ini kan kaitan dengan iman. Ada kalanya anak-anak kecil Pak, balik juga belum. Anak SD kelas 2, SD kelas 3, umumnya belum balik. Ya, tapi kuat gak berpuasa? Kuat. Diajarkan oleh orang tuanya, kuat puasa. Ada orang Pak gede, bertato lagi macan. Tapi nggak kuat puasa. Alasannya apa? Nggak kuat. Ntar saya kalau lapar nih tato macan mengkerut jadi kucing jadi. Jadi kan lapar, kalau lapar mengkerut nanti dia gimana macan jadi kucing gitu ya. Jadi kan ini kaitan dengan iman, bukan dengan postur tubuh, bukan dengan kehebatan tubuh, tapi karena iman. Orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya tentang akidah. Karena kalau ajaran agama nggak diajarkan, sulit Pak untuk datang sendiri. Sholat aja coba, anaknya, cucunya, kalau nggak diributin masalah sholat, dikerjain nggak sholat itu? Segitu diingat-ingatkan.
Ayo sholat subuh bangun, gitu kan? Coba sehari aja, misalkan ibu yang memang cucunya tinggal bersama, ya, kalaupun misalkan sehari aja gak diingatkan oleh orang tuanya, kira-kira dia sholat ya? Ibadah itu sampai kapanpun harus diarahkan, ya, harus diarahkan. Ya, jadi akan sangat mudah orang meninggalkan ibadah kalau nggak diingatkan. Wa faraidu shaumi arba'atu asya. Syarat sahnya. Kalau tadi syarat wajib kalau terpenuhi maka wajib baginya berpuasa. Kalau syarat sah, jika syarat ini terpenuhi maka sah ibadahnya. Apa syarat sahnya? Yang pertama an-niyat. Niat dalam penjelasan di sini syaratnya qabla al-fajri. Kalau bulan Ramadan, niat itu sebelum pelaksanaan puasa itu sendiri. Gak boleh puasa Ramadan niatnya sambil jalan. Udah jam segini, udah dah saya niat puasa, gak boleh. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah, ibu lagi ngaji Sabtu begini, orang minum teh, ibu gak kebagian. Gak kebagian minum teh. Kemudian sampai rumah ini itu segala macam, tahu-tahu udah jam 10, ngerasa belum makan dan minum. Kemudian bilang, saya mau puasa, itu boleh. Tapi kalau Ramadan enggak. Likulli yaumin, setiap hari, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan dasarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Al-hadits rawahu Daruqutni wa ghairuh. Kata Rasul, siapa yang belum menetapkan niat sebelum berpuasanya, sebelum subuhnya, maka dianggap bahwa dia tidak berpuasa. Maka kenapa kita habis tarawih umumnya membacakan niat bareng-bareng, tapi ingat itu baru lafaz niat. Yakinkan betul dalam hati kalau kita mau berpuasa besok, itu baru talafuz. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadani, bisa ramadani, gak usah diperdebatkan, dua-duanya sudah dijelaskan oleh ahli bahasa. Hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu sudah diartikan bahwa setidaknya menyiapkan diri untuk dia berpuasa. Dan hakikatnya bangun pagi sebelum subuh untuk sahur itu pun sudah dikategorikan niat. Jarang Pak, ya coba kalau nggak lagi puasa, ibu sarapan sebelum subuh. Jarang. Asal ketemu air nggak mungkin ketemu, bangun tidur jam 3, setengah 4. Sekarang bangun setengah 4 udah siang kan sekarang. Kalau subuhnya 4. Itu ya, itu paling minum ya, tapi jarang kita makan seperti halnya sahur kan? Ya. Dan ingat Pak, namanya sahur itu bukan biar kuat puasanya. Kita kan nasihatin anak-anak cucu kita gitu, ayo sahurnya yang benar biar kuat puasanya. Ya. Ya, memang satu sisi Pak, itu sedikit membantu. Tapi kan ada orang yang namanya mau sehebat apapun sahurnya, tengah hari mah lapar nggak? Ya lapar pasti, namanya emang tubuh kita begitu responnya. Ya, bukan berarti sahurnya hebat, banyak kemudian memanggil gak akan lapar, pasti lapar. Jam 1, jam 2 mah kerucuk pasti. Wajar, itu manusia. Tapi ajarkan pada anak cucu kita sahur itu untuk mendapatkan apa? Berkah. Tasaharu fa inna fis sahuri al barakah. Nanti ada penjelasan khususnya. Ambil sahur karena dalam sahur itu ada keberkahan. Maka jangan pernah bilang begini, saya mah udah biasa gak sahur, kuat gak sahur juga. Hati-hati, jangan sampai itu dianggap menyepelekan sunnah. Sahurlah meskipun hanya dengan 1 biji dan air. Ya, sahurlah.
Jangan kita beranggapan tenang, saya mau udah biasa puasa, saya puasa Senin Kemis, puasa Daud, jadi nggak sahur juga udah biasa. Bukan, ini bukan masalah kebiasaan, bukan masalah kuat puasa, tapi masalah kesunahan dan mendapatkan berkah. Tadi tuh sebaik-baik sahur dan puasa itu sebisa mungkin pakai kurma. Buka puasa Ibu, coba kalau ada pilihan Pak, Bu, ada pilihan, ada kurma ajwa, ambar, kurma mejol, sampingnya ada bala-bala, ada kroket, mana yang dipilih? Apalagi ada misalnya mie glosor itu. So, Bu, mau pakai itu mangga, tapi usahakan dibukanya pertama kali pakai air putih dan kurma. Ini nambah lagi dari kesunahan. Ajarkan sama anak cucu kita. Ya. Saya gak terbiasa Pak makan kurma sehari-hari ya. Maksudnya terbiasa kan memang ada hadis. Siapa yang tiap hari memakan kurma berapa butir? 7 butir kurma ajwa, maka terhindar dari begini gitu kan. Nah kebetulan saya nggak membiasakan, tapi kalau Ramadan saya pasti beli. Kenapa? Ngajarkan anak-anak. Ya. Nggak apa-apa bilang nggak suka, satu aja. Dan ingat, makan kurma itu usahakan ganjil 97 butir. Apa besoknya? Ya, kan ganjil katanya. Ya gak segitu juga ya. Ajarkan dari kurma yang terbiasa dimakan sama kita. Ya, memang ada kurma-kurma yang murah, kurma khalas, kurma Mesir itu murah Pak, tapi teksturnya kering, keras. Maka biar anak-anak doyan beli yang sukari juga gak mahal. Kalau dibandingkan dengan ajwa kan juga kenapa mahal? Karena ada hadisnya. Ya, sama kayak kenapa umroh Ramadan mahal, padahal sama-sama aja. Malah kalau Ramadan itu kan kita sebenarnya rugi karena nggak ngambil makan. Tapi kenapa kok umroh Ramadan lebih mahal? Karena ada hadisnya. Ya, dia menang hadis. Siapa kalau datang bulan Ramadan berumrohlah, gitu kan? Kata Rasul kepada Sayyidah Aisyah, "Duhai Aisyah, kalau datang bulan Ramadan berumrohlah." Kenapa? Karena umroh di bulan Ramadan sama seperti haji bersamaku, kata Rasul. Wajar kalau mahal Bu. Ya, karena pahalanya seperti hajinya sama Rasul lagi. Hajinya sama Rasul, makanya kenapa semuanya serba naik di sana. Tahu banyak orang yang ngejar hadis ini akan bayar berapapun. Padahal secara logika kan nggak ada perubahan sebetulnya. Tapi kenapa kok di sana lebih mahal ini segala macam? Karena ada hadis. Ajwa juga begitu. Kenapa ajwa mahal? Karena ada hadisnya. Ditambah ajwa itu jenis yang memang pertama kali ditanam langsung oleh tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ajarkan sama anak-anak kita bukan hanya tentang menjaga puasanya, tapi keberkahan mengikuti puasanya dari sahur dan emang Pak kita belum bisa menghindarkan betul dari gorengan, susah kayaknya, Masya Allah. Kudu gorengan mah, padahal harus goreng gitu ya. Tapi Masya Allah, nggak bakal itu bisa nggak disiapkan. Kalau nggak bala-bala tempe, ya pokoknya tiap hari mau gorengan kudu ada. Ya, itu ya. Jadi usahakan itu bahwa bahwa kurma itu kita kenalkan. Yang kedua, wal imsak anil akli wasyurbi wal jima, dan menahan diri dari makan, minum dan berhubungan badan. Liqaulihi ta'ala, atas dasar firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ila lail ila akhir ayat. Al-Baqarah 187. Jadi di sini menahan diri itu dari makan, minum dan jima. Menahan diri artinya sadar, sehingga kalau tidak sadar maka tidak dikategorikan merusak puasanya.
Kalau nggak sadar makan minum sih bisa, kalau nggak sadar sama istri pun bisa. Ya siapa tahu. Cuman ini kayaknya nggak mungkin. Kalau tidak sadar dia makan dan minum ini masih sangat mungkin, apalagi di hari-hari pertama. Ya, hari-hari pertama. Jadi maka di kita nanti ada pengertian imsak secara tradisi, ada imsak secara hukum fikih. Ya. Al-imsak secara tradisi ini nanti diambil dalam mazhab Syafi'iyah untuk mengingatkan akan datangnya waktu subuh sekitar 50 ayat kalau membaca ayat Al-Quran. Sekarang diasumsikan itu 10 menit. Nanti ada bahasan acara khusus di situ. Ya. Kenapa kok di kita ada tradisi 10 menit sebelum subuh itu ada imsak? Ya, nah di waktu imsak itu masih boleh makan minum atau tidak? Masih boleh. Tapi di situ sudah al-ihtiyat, Pak, Bu, kewaspadaan, kehati-hatian. Ya. Kenapa? Bentar lagi azan. Emang azan udah masih boleh makan nggak atau minum azan itu? Ketika memang masih azan dan ada makanan di mulut kita, silahkan telan, selesaikan dengan minum, sudah. Enggak, saya pernah dengar katanya masih boleh makan kok sampai azan itu selesai. Nah, kalau gitu titip pesan sama yang azan ini lamaan ya setengah jam. Nggak boleh. Ya, permulaan waktu subuh itu ditandai dengan adanya azan. Maka awal azan itu hakikatnya sudah mulai puasa. Itulah kenapa ada imsak untuk ihtiyat tadi. Jangan sampai orang ini sudah azan subuh tapi belum siap untuk berpuasa. Oh, namanya sahur pertama istimewa, Pak, pakai rendang. Cabainya lagi pedes. Lagi makannya pedes begitu azan subuh. Dia langsung telan, Pak, nggak sempat minum. Kebayang nggak apa siang mulutnya gimana itu? Maka adanya imsak di sini untuk menahan. Hati-hati, udah lampu kuning, yuk bentar lagi apa? Subuh. Bentar lagi subuh. Ya, jadi jangan sampai nanti pada akhirnya kita belum siap untuk berpuasa. Wa ta'ammudil qai'i, dan menghindarkan diri daripada mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Jadi jangan sampai puasa itu tidak akan sah ketika kita mengeluarkan sesuatu dari perut melalui mulut kita. Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi serta selainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahu qaybun wa huwa shaim falaysa alaihi qada wa in istaqa falyaqdi." Siapa yang muntah sedangkan dia berpuasa tapi muntahnya tidak disengaja, maka tidak ada qada baginya. Wa in istaqa, tapi kalau dia memuntahkan dengan sengaja, falyaqdi, hendaklah dia mengqadhakannya. Ini baru sampai pembahasan tentang syarat wajib dan syarat sah. Ya, dikhawatirkan nanti banyak pembahasan ya untuk pertanyaan. Ya, sebelum saya lanjutkan, mungkin di sini ada pembahasan dulu, pertanyaan dulu. Ya, silakan. Nah, pas kebetulan. Ya. Waalaikumsalam. Sedapatnya harus ada hormat, keberkahan untuk yang ada di rumah itu. Betul, apa ada di sana? Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah di masing-masing rumah menyiapkan kurma karena ada keberkahan dalamnya. Apakah benar ada hadis seperti itu? Wallahu a'lam. Saya sendiri pun belum pernah mendengar. Ya. Memang begini, Pak. Kebetulan
kebetulan ya saat itu yang menjadi makanan pokok daerah setempat adalah gandum dan juga kurma. Tapi nanti di sini bukan hanya sebagai al-qut, apa itu qut di sini makanan pokok. Ada keistimewaan kenapa kok yang dipilih itu kurma, Bapak Ibu. Silahkan tonton YouTube-nya. YouTube berkaitan dengan kehigienisan kurma. Kenapa kurma itu meskipun dia telanjang kan ibaratnya ya, tapi lebih higienis dibanding dengan buah-buah yang lain. Itu sampai ada videonya. Kenapa kok yang dipilih kurma? Padahal di zaman itu juga banyak buah-buah lain seperti zaitun, seperti tin. Tapi kenapa kok tidak sampai posisinya pada kurma? Karena tingkat higienisnya beda Pak, kurma dengan buah yang lain. Tapi kalau sampai pada tadi bahwa hendaklah ada di setiap rumah karena mendapatkan keberkahan, Allahu a'lam. Bisa jadi itu bukan hadis ya. Saya belum pernah mendengar kalau yang hadisnya. Tapi ini makna daripada sebuah hadis tentang apa? Tamar. Nah kalau kita lihat malah buah kesukaan Rasul itu apa Pak? Semangka. Ya, nanti kalau itu nanti ada kita ketemu ada hadisnya. Ya. Ati itu semangka. Ya, itu malah termasuk di antara buah yang disukai oleh Rasul. Jadi kurma di sini apa namanya? Kan beda Pak antara yang dikonsumsi setiap hari sama kesukaan. Gitu kan? Bapak tiap hari itu makan apa? Makanan kesukaannya apa? Gak mungkin nasi, kita jawab juga kan? Gitu loh, kita mengibaratkan begitu. Bapak Ibu tiap hari makan nasi sama lauk, tapi makanan kesukaannya apa? Mie goreng, kan nyambung. Orang tiap hari makan nasi, gila makan kesukaan mie goreng. Padahal tiap hari makannya apa? Nasi, nah sama gitu, seperti itu. Kalau buah tin, buah-buah yang ada dalam Al-Quran itu apa aja? Tin, zaitun, anggur, rumman. Apa rumman? Delima. Ya, maus, pisang. Ya, itu diantara buah-buah yang disebutkan dalam Al-Quran. Apakah pada akhirnya buah-buah yang ada dalam Al-Quran ini memiliki tingkat kelebihan dibanding buah yang lain? Wallahu a'lam. Ya, Wallahu a'lam. Ya, karena apa namanya? Ya segala sesuatu kalau urusan makanan ini maka pasti kembali kepada unsur thayyibnya. Kalau kita gak hanya mengejar kepada halalnya, tapi thayyibnya juga. Jadi kayak buah zaitun. Nah, buah zaitun ini kan nanti penelitiannya lewat kesehatan kan. Ya, zaitun juga nanti bisa ada yang dikonsumsi atau yang digunakan untuk kulit. Nah, nanti kan beda. Ya, ini kadang-kadang kami udah sampaikan kepada para jamaah. Ini kadang kalau yang di hotelnya bintang 5 itu kan makanan teka arti Bu. Segala rupa ayam. Sampai wah ada zaitun yang ungu, hitam atau hijau. Kita udah bilang Bapak Ibu ingat ya kita beribadah ngambil makan jangan banyak-banyak, mending nambah, gak apa-apa, gak usah malu. Diambil banyak termasuk zaitun karena gak pernah ketemu zaitun, dikira enak Pak zaitun. Begitu dimakan udah langsung gak mau makan lagi. Akhirnya kebuang yang lainnya. Ya zaitun kalau emang bagi orang yang gak terbiasa, minyaknya saja baunya aja kalau bagi orang yang gak terbiasa minum, oe-oe tuh. Cuma bagi yang terbiasa, biasanya bangun tidur dia minum zaitun atau sebelum tidur. Itu bagi yang udah terbiasa ya gak kerasa lagi bau itu. Nah tapi apakah zaitun kemudian tin, watin, ya ini memiliki keistimewaan dibanding buah yang lain? Wallahu a'lam. Ya, itu nanti yang membahas dari sisi penelitian. Ya. Jadi tetap Pak, meskipun kita tidak memahami bahwa benar gak sih ada hadis berkaitan dengan kurma, setidaknya Pak ajarkan anak cucu kita untuk terbiasa makan kurma, karena itu buah yang terbiasa dimakan oleh Rasul untuk sahur dan
buka. Dan sebaik-baik buka nanti kita lihat dalam kitab ini pun itu air. Kalau nggak ada air maka kurma. Kebalik malah pakai kurma. Kalau nggak ada kurma maka air. Maka tadi ajarkan sama keluarga kita, meskipun ada gorengan dan lain-lain, tapi usahakan pembuka dari pembatal puasa itu pakai kurma. Jangan pakai rokok. Kalau rokok mah hasum cenah. Pokoknya ditunggu detik-detik azan berpegang. Allahu Akbar cenah. Aduh cenah. Ya, bukan para ahli hisab ya. Ya, silakan lagi yang lain. Ya, baik. Silakan Pak. Baik. Ketika sudah imsak, boleh nggak sih gosok gigi atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita? Kalau memasukkannya dengan sengaja untuk kita konsumsi, itu tidak boleh. Ya. Sengaja memasukkannya untuk dikonsumsi, itu tidak boleh. Tapi kalau memasukkannya bukan untuk dikonsumsi, maka nanti ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mubah, pendapat yang kedua makruh. Ya, termasuk katanya ada jamnya. Pokoknya kalau sebelum duhur boleh, kalau udah duhur nggak boleh. Jadi siapa yang ngasih jamnya di situ? Ya, saya pernah dengar katanya kalau sudah lewat duhur atau sudah lewat jam sekian nggak boleh lagi sikat gigi. Ini sikat gigi kan pada dasarnya Pak, dengan odol yang kita pakai ada rasa-rasa dan segala macam, dikhawatirkan masuk ke dalam saluran makanan. Itu yang dikhawatirkan. Maka memang sebaiknya lakukan semuanya sebelum subuh lakukan semuanya. Ya, agar apa? Agar puasa kita sempurna. Meskipun ya boleh-boleh aja Pak dia mau gosok gigi setelah subuh, tapi hati-hati. Jangan sampai ya nanti dia meskipun kita nggak niat, nggak pernah ada orang sikat gigi niatnya nelen odol kan nggak ada. Cuman kekhawatiran masuk sedikit itu khawatir, maka sesuatu yang dikhawatirkan itu sebaiknya dihindari. Ya, meskipun kalau tanya tadi boleh apa enggak, boleh Pak, boleh. Ya, seperti halnya mandi setelah subuh, keramas setelah subuh, gitu kan, boleh atau tidak. Berenang lagi puasa, berendam lagi puasa, itu boleh apa enggak? Dalam fikih mu'asharah Pak, fikih kekinian itu kan nanti pembahas. Bagaimana hukum orang puasa tapi dari pagi sampai sore berendam di betap? Gak ada kerjaan lain Pak, berendam mulu. Ya, itu nanti itu kan masuk pembahasan itu. Karena kalau zaman sekarang ada kan betap, nggak usah ke kolam renang, di kamarnya sendiri dia bisa pakai buat berendam seperti itu. Itu. Apakah kalau dia kentut dalam air batal? Kan gitu selama ini pemahaman kita kan. Kalau kentut dalam air itu batal. Karena sebetulnya khawatir ada air yang masuk dalam tubuh kita. Cuma kan air itu tadi bukan untuk membuat tubuh atau tenaga kita muncul. Seperti nanti Pak, tidak semua suntikan itu membatalkan puasa. Kalau suntik kambing batalin puasa enggak? Ya enggak lah, karena enggak ada urusannya dengan untuk menambahkan energi dalam tubuh kita. Beda kalau infus Pak. Infus itu meskipun kita nggak ngerasa makan, nggak ngerasa minum, tapi kita nggak akan kekurangan karena cairan infus yang akan menolong. Maka infus itu membatalkan. Pantesan dia nggak kerasa lapar, nggak kerasa haus, lagi puasa di infus. Batal Pak, batal. Kenapa? Ya karena tadi dia memasukkan sesuatu dalam tubuhnya meskipun bukan lewat mulut, tapi untuk menambah energi dalam tubuhnya. Maka nanti tidak semua suntikan itu batalkan. Oh mau umroh di bulan Syawal, maka Ramadannya harus suntik meningitis. Nggak mau nanti saya batal, ya enggak.
Ada yang punya sakit gatal-gatal Pak, yang salah satu obatnya itu harus disuntik. Nggak mau nanti saya batal. Oh ya enggak. Kecuali suntikannya isinya apa? Tracking bag. Itu baru tuh batal. Ya habis disuntik semangat dia. Ya Allah Ta'ala. Ya silakan Pak Ustaz. Silakan dari Ustaz, kalau untuk ibu-ibu gitu ya, misalnya tiap tahun tuh hamil atau menyusui, tiap tahun misalnya anak 5, nah itu gimana cara, maksudnya banyak Baik. banget gitu. Baik, ibu sedang bicarakan istri saya. Tiap tahun hamil. Tapi ya di situ tergantung kita sebagai suami yang nemenin. Karena tadi saya sudah nyampaikan di awal, kita ingetin kodoknya puasanya, maka saya harus lebih dulu mengingatkan itu. Ya, dan kita pakai timing, ambil puasa Senin Kamis, nggak sampai 6 bulan kelar kok. Karena sebulan itu berapa Senin Kamis? Ada berapa? 8 dikali 4 aja udah beres. Tapi kita nemenin, maaf yuk, foto yuk puasa, ditemenin sahurnya. Nemenin sahur Pak, urusan saya di luar makan mah beda urusan, tapi kan setidaknya istri disemangati. Oh ditemenin sahurnya. Ya kan dia hamil gara-gara siapa? Gara-gara saya. Iya kan? Iya, gara-gara saya kan Pak. Iya, istri saya tuh 3 kali, anak kedua, ketiga, keempat itu gak puasa terus. Ya tapi saya nggak ngikutin pendapat yang membolehkan mudah-mudah fidyah, sama dengan mertua saya pun dulu mengingatkannya itu qadha ulah fidyah, tesah mudi fidyah mah, begitu asal ini beliau, dan saya juga ikut pendapat itu. Kenapa? Karena pada hakikatnya Pak, lo kan menyusui itu berat. Menyusui berat itu dibuat dan 3 bulan pertama saja. Nanti anak udah 4 bulan mah, apalagi sudah 6 bulan, itu sudah mulai dimasukin. Kalau orang tuanya iseng mah sate ini dimasukin tuh 6 bulan. Pernah ada yang nanya kan pesen akikah, ini orang tuanya boleh makan nggak sate akikah? Ya boleh, yang nggak boleh itu bayinya. Ya, bayinya kan itu. Kalau orang tuanya kok boleh, bayinya nggak boleh, ya nggak boleh lah saya belum sadar dia belum nggak. Ya bayinya kok nggak boleh, bukan masalah nggak boleh aja, belum jangan dikasih dulu. Bayi baru 2 bulan dikasih sate kambing, panas dia nanti. Jadi kadang kita menyelesaikannya setelah 4 bulan pertama, Bu. Setelah 4 bulan pertama. Jadi 4 bulan pertama nyusui dan segala macam. Kadang istri saya juga ada ngomong, Pak temenin puasa yuk. Berarti dia ada siap secara ini. Karena kadang kalau sudah usia-usia bayi tertentu, dia udah nggak kenceng terlalu kenceng di siang, yang penting pas mau tidurnya. Ya, pas mau tidur ya, apalagi kalau sudah 6 bulan, sudah ditambah MPASI, sudah ditambah susu formula, sehingga tidak terlalu tergantung pada ASI. Sebetulnya bisa. Cuma tadi kembalinya kepada niat orang itu dan juga pemahaman tentang hutang puasa. Sehingga alasannya, saya tiap tahun hamil, saya tiap tahun ngelahirin, tiap tahun menyusui. Ya emang bener nggak bisa toel jadi. Ya, itu kan. Jadi ya tapi di sini kita yang perlu memahami apa sih arti wajib, apa sih arti qadha, kapan sih orang boleh fidyah. Nanti kita akan masuk bahasannya. Kenapa kok mereka itu tidak boleh difidyah? Ya, nanti insyaallah ada bahasan secara khusus. Terima sekalian kami Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allah sehatkan panjangan umur kita dalam kesehatan dan kemudahan ibadah. Allah bukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ampunan, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rizki, dan Allah tutup pintu-pintu keburukan, dan pada akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salli wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabati rasul ajma'in. Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna wa'afina wa'fu 'anha. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina abwab as-sihah was-salamah wa abwab al-maghfirah wa abwab al-barakah wa abwab ar-rizqi wa abwab al-'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana min hadhihi ad-dunya bi husnil khatimah wa la takhtimna minha illa bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.